Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas cuplikan video yang hari ini menjadi viral di sosial media. Kita akan jadikan sebagai ruang diskusi publik. Kalian bebas memberikan tanggapan, komentar di kolom komentar. Sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kalaupun dalam pemberitaan ini kita menemukan ada video-video hoax, kita wajib untuk meluruskan. Seperti moto YouTuber Nusantara, melawan hoax teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan saksikan video yang pertama. Ini ada sekelompok orang di Jawa Barat yang mendeklarasikan menolak kedatangan Jokowi. Menolak dan tidak sudi Jokowi datang ke tanah Jawa Barat. Allahu Akbar. Orangnya itu Merdeka. Fokus dong. Kalau deklarasi jangan ngomong dulu. Kami masyarakat Nah, gitu dong. Gede dan banget. penduduk Jawa Barat menolak dan tidak sudi kehadiran Jokowi di tanah Jawa Barat. Allahu Akbar. Merdeka. Ibu-ibu ini ada beberapa yang saya lihat selalu membersamai para penuduh ijazah Pak Jokowi. Tunggu, ngomong-ngomong, by the way teman-teman, penduduk yang ada di Jawa Barat itu sekitar 50-an juta penduduk teman-teman. Dibanding dengan 50-an juta, dan kita melihat yang mendeklarasikan menolak kedatangan Pak Jokowi seperti ini, yang menamakan masyarakat Jawa Barat, ini nggak sampai 0,00001%. Lantas menyatakan diri mereka masyarakat Jawa Barat menolak kedatangan Pak Jokowi. Luar biasa. Tentu saja di semua daerah pasti ada orang yang gak suka sama Pak Jokowi. Ada kelompok-kelompok, tapi itu kelompok kecil saja. Yang ada kelompok besar. Coba kalian bayangkan, kandang banteng saja itu dibentangkan oleh Pak Jokowi waktu pemilu kemarin. Ya, lantas ada sekelompok orang-orang, belum Pak Jokowi datang ke sana, mereka sudah deklarasi menolak kedatangan Pak Jokowi. Takut amat sih. Kalian siapa mau melarang seseorang warga negara Indonesia mau berkunjung ke Jawa Barat? Kalian siapa? Siapa namanya? Lantas kemudian, ya saya katakan kan, puluhan juta masyarakat penduduk yang ada di Jawa Barat bertanya-tanya, mereka ini Jawa Barat mana? Saya orang Jawa Barat, tapi saya menerima Pak Jokowi mau datang. Saya mau sambut Bapak Jokowi datang. Kita lihat kolom komentar yang ada teman-teman ya. Di sini. Nah, Jawa Barat mana tuh? Saya Jawa Barat akan menyambut Pak Jokowi. Maaf, ini Jawa Baratnya di daerah mana ya? Saya juga Jabar, tapi saya menerima kedatangan dengan senang hati. Pak Jokowi orang baik, cuma orang sakit hati doang. Tahu aja loh mas. Selama belum tuntas kasus ijazahnya tidak akan memilih. Kita dukung Pak Jokowi ke Jawa Barat. Hidup Jokowi, aing urang Karawang Utara. Akhirnya kan orang Jawa Barat bersuara semuanya, teman-teman ya. Ya jadi jangan hiraukan sajalah orang-orang seperti ini. Kelompok-kelompok seperti ini yang mau ya takut saja dengan kedatangan Bapak Joko Widodo teman-teman ke tempat mereka. Tapi mungkin ada kabar baik ya. Ya sepertinya Bapak Joko Widodo itu menunda dulu untuk kunjungannya ke NTT ataupun Jawa Barat teman-teman ya. Pak Jokowi akan keliling di Jawa Tengah. Ini makin seru ya, karena kita tahu Jawa Tengah adalah kandang banteng. Ya, bukan kandang mereka saja Pak Jokowi berkunjung, mereka pada sewot, pada ribut, apalagi kandang mereka. Wah, ngeri, pasti bakalan seru teman-teman. Kita akan terus update informasinya. Ya, kita lanjut ke informasi dan berita selanjutnya.
Jadi bila kita pikir sedikit dalam, Mukidi yang Mulai. menjadi presiden 2 Mulai periode muncul. jatuh tergelincir gara-gara selembar kertas bernama ijazah palsu. Jadi hari-hari mendatang di bulan Juli tahun ini, tahun 2026, rakyat Indonesia insya Allah bisa menikmati tontonan yang tak kalah menarik dengan Pildun atau World Cup 2026. yakni tontonan Mukidi akan menunjukkan ijazah palsunya di pengadilan negeri di wilayah DKI. Nah, jadi Mas Mukidi sekali ini jangan minger, jangan melincur, jangan sembunyi, jangan alasan sakit. Mas Mukidi harus hadir in person, tidak boleh dilakukan secara online atau melalui aplikasi Zoom. Nah, jadi selamat Mas Mukidi, jangan lupa bawa ijazah SD, SMP, SMA, dan S1 yang asli. Jangan berdalih ijazah-ijazah itu sampai minggu lalu masih tersimpan rapi di almari, tapi sekarang sudah hilang karena dicuri tuyul Sriwedari. Jadi bila kita pikir sedikit dalam, Pak Amin Rais mengatakan bahwa kita akan disajikan dengan tontonan yang lebih menarik daripada Piala Dunia. Pak Amin tahu nggak, Piala Dunia itu ya adalah tontonan yang dinanti-nantikan di semua negara. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia saja. Ya, tapi mungkin maksud Pak Amin itu di Indonesia, teman-teman ya. Tapi kalau berbicara soal mau pilih ya final Piala Dunia atau menyaksikan sidang Pak Jokowi menunjukkan ijazah, aku jujur ya secara pribadi aku mau nonton Piala Dunia, teman-teman. Udahlah, kita nggak perlu banyak menanggapi ya untuk bapak satu ini, teman-teman ya, karena nggak ada faedahnya menanggapi pernyataan ijazah palsu katanya dari beliau, teman-teman ya. Kita nggak usah menanggapi ya, karena kalian sudah tahu ya kan, teman-teman ya, kalian sudah tahu sifatnya. Next ya, teman-teman ya. Apa cinta, apa coba sih? Ini apa lagi? Pak Refli anak terlaluan Bang Refli. Ya. Udin marah dirinya disebut Udin. Lah kan emang namanya Udin. Terima kasih Bang Refli Harun. Nama saya sudah diubah menjadi si Udin. Lantas kita mau panggil apa dong? Emang Ahmad Kozinudin? Oh benar kan? Udin. Ahmad Kozinudin. Atau mungkin panggil sayang-sayang aja, teman-teman. Bang Kozi. Kok kayak perumahan Cozy Home. Ya. Ya tentu saja itu adalah hak-haknya dia, teman-teman. Jika merasa keberatan dipanggil si Udin. Next cari berita yang lebih berfaedah sedikit apa. Secara globalnya sekarang ini apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya menggerus kepercayaan agar publik mengatakan bahwa lebih bagus zamannya Pak Jokowi, ekonomi lebih enak zamannya Pak Jokowi. Ketika ini sudah matang semuanya, maka Pak Jokowi turunlah ke Lampung, turun kemana, bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop. Oh iya, ternyata zamannya Jokowi lebih baik. Tujuannya apa? Gibran. Ketika sabotase struktural, ini adalah rencana yang sangat sempurna dan luar biasa. Jadi sabotase struktural belum berhenti. Saya mengamati para mantan direktur PLN lainnya menyatakan, kenapa sekarang kok bergantian nyalanya? Bergantian nyalanya, matanya sama aja dah. Ya. Mereka mengatakan ini salah PLN. Mereka ini mengatakan adalah salah
dari penambang karena harga tinggi jual. Mana bisa? Pemilik batu bara, pemilik tambang sudah kontrak dengan PLN, itu orang PLN ada di situ, dia nggak bisa kena penalti nanti kan. Tapi yang benar adalah ini sabotase struktural karena kepercayaan presiden nanti dipertaruhkan. Mengapa bisa mati kan gitu? Karena untuk Apa? eh, Karena apa? kuota Linglung tiba-tiba. Mati lampu, salah Pak Jokowi. Ayam kalian gak bertelur, salahnya Pak Jokowi. Aduh, masak nasi tapi nggak masak-masak, salahnya Pak Jokowi. Aduh, ada aja. Pemadaman listrik bergilir, dikatakan Pak Jokowi sabotase. Oh my god. Konoha. Apa ini? Ini macam apa ini? Ada komentar ya. Listrik padam kok yang salah Pak Jokowi. Gagal total lagi. Oh Tuhan. Pak Jokowi, kasihan sekali Bapak. Mati lampu. Mungkin emosi ya, HP si Bapak itu, teman-teman ya. HP si Bapak itu udah habis baterai, nggak charge itu. Jadi mau cari kambing hitam ya. Salahin aja Pak Jokowi. Mumpung Pak Jokowi yang aku benci katanya. Aduh, Pak. Sebuah statement. Ini Tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau sih pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Pertanyaannya adalah, Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kira-kira ya, saya katakan, kalau misalnya dua klien ini ditahan, kira-kira apakah mereka rela? Misalnya tanggal 13 November mereka berhasil tidak ditahan. Tanggal 22 Juni mereka juga tidak ditahan. Saya tanyakan ke Mas Roy sama Dr. Tifa, suka nggak mereka tidak ditahan? Apa mereka akan marah-marah? Apakah mereka akan mengatakan, ditahan saja saya, karena saya ingin melawan Jokowi, biar kelihatan zalimnya Jokowi? Ya tanyakan sama mereka. Tugas saya adalah bagaimana membuat klien ini itu tidak menderita, membuat klien ini kemudian bisa memenangkan kasusnya, membuat klien ini kemudian merasa satisfied dengan kita. Nah, kalau misalnya ada sebuah statement, ini tidak untuk Mas Roy, tapi untuk rakyat Indonesia. Kalau saya jadi Mas Roy, saya nggak mau sih pakai lawyer itu. Kenapa? Karena dia minta mandatnya dari rakyat Indonesia. Terlalu berlebihan. Oh jadi karena Mas itu. Roy tanyakan Mas Roy, pasti dia minta lawyer yang berjuang untuk dia. Tanyakan ke Dr. Tifa, pasti minta yang berjuang untuk Dr. Tifa, bukan berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena ini adalah sidang pengadilan, bukan aktivisme. Nah itu yang bisa saya jawab. Kalau saya salah, ya kan, tanyakan kepada dua orang itu. Kalau misalnya, oh enggak, Mas Roy bilang begini, oh enggak, saya demi rakyat Indonesia nggak apa-apa saya dihukum, tidak apa-apa saya ditahan, tidak apa-apa saya dihinakan dan lain sebagainya. Nah, berarti dia nggak cocok. Kelihatannya dia harus memecat saya sebagai lawyer kalau sikap dia begitu. Tapi kalau sikap dia bahwa saya ingin memenangkan kasus ini, ya kan? Saya ingin dikatakan tidak memfitnah, saya ingin bebas dari tudingan mencemarkan nama baik, termasuk juga memalsukan dan mengedit dokumen dengan ancaman 12 tahun penjara, saya ingin bebas dari itu, maka disitulah saya bekerja. Ada sebuah statement, ini tidak. Mana si Udin katanya? Singkat saja, sebenarnya kalian semua maunya pemimpin negara ini siapa sih?
Salam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Belakangan ini dunia politik bener-bener lagi gonjang-ganjing banget ya. Ada yang bilang negara sakit, ada yang bilang Baru kali ini aku review lagi konten kakak ini ya, Jijesvel. Mungkin cakep aja studionya ya teman-teman ya, studionya. pemimpin sakit, pemerintahan sakit, ini itu segala macam. Lalu pendukung zaman Pilpres yang kemarin semuanya ribut lagi, berdebat lagi. Gini ya, gue selalu bilang di konten gue ya, kalian bisa cari ke bawah-bawah. Gue itu memang mendukung 02 pada saat itu, tapi bukan berarti gue tutup mata. Ketika kebijakannya baik, ketika kebijakannya bagus, akan gue puji bagus. Tapi ketika menurut gue sebagai rakyat, kebijakannya kurang, gak apa-apa dong gue kritik. Kalau kalian cek ya, seingat gue dan sewaras gue tidak pernah menghina siapapun pemimpin kita di negara ini. Yes. Cuma yang gue bingung itu justru kalian, para masyarakat, para rakyat, para netizen gitu loh. Dikasih Presiden Pak Jokowi dibilang pelangap-pelongo, kelemar-kelemar. Dikasih orang yang sederhana kayak Gus Dur, dilengserkan. Dikasih Pak Habibie yang cerdas, brilian gitu ya, dibilangnya apa? Gak bisa kerja. Butuhnya apa? Presiden yang bisa kerja. Giliran dikasih Pak Soeharto, bilangnya apa? Dibungkam. Dikasih Bapak SBY yang berwibawa, yang gagah gitu ya, bilangnya apa? Mementingkan kolega masing-masing. Dikasih Pak Ahok, kalian tuduh sebagai penistaan agama hanya karena beliau etnis yang berbeda, hanya karena beliau tidak seagama. Dikasih Bapak Prabowo Subianto yang berwibawa, wawasannya luas, networkingnya oke, bilangnya apa? Mau reformasi jilid 2. Kalian repot-repot mau reformasi jilid 2. Kalian mau mengembalikan kejadian 98. Apa sih kalian ini? Kalian ini sebenarnya butuh pemimpin seperti apa? Kalian itu maunya apa gitu loh. Gue jujur aja ya, kalau beliau lagi bagus, gue pasti puji bagus di konten. Tapi kalau menurut gue, mau gimana pun gue rakyat, kalian gak bisa memungkiri gue ini bukan siapa-siapa. Gue tidak terafiliasi dengan kenegaraan dengan pemerintahan manapun. Kalian boleh cek, gue bukan buzzer, gue tidak pernah menerima uang sepeser pun. That's why ketika bagus gue bilang bagus, ketika jelek gue kritik gitu loh. Bukan gue menghina gitu ya. Objektif aja, fair aja. Kapan hari gue ngekritik pemerintah ya, gak pernah ada satu patah kata pun keluar dari mulut gue untuk turunkan Prabowo Subianto, untuk lengserkan Prabowo Subianto. Gak. Ya mungkin itu tujuan tujuan dari penyampaian kakak tadi itu mungkin lebih cocok kepada kelompok sebelah yang hari ini teriak-teriak turunkan, majukan Gibran ya teman-teman ya. Next lah. Satu, rezim hukum yang digunakan keliru. Ini yang lagi viral ya. Penyidikan perkara dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku. Dengan demikian, menurut pasal 361 huruf A tetap diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Termohon telah memiliki izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan surat perintah penggeledahan disaksikan oleh 2 saksi. Surat tugas, izin penggeledahan, dan surat perintah sudah ditunjukkan. 3, surat penangkapan adalah sah berdasarkan pasal 18 KUHP sebagai pelaksanaan kewajiban pelimpahan tahap 2. 4, penahanan sah berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Status hukum pemohon tetap ditahan, tetap tahanan. Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati atas rekomendasi dokter, bukan pemalsuan. 5, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 April 2026. Karena itu termohon wajib secara hukum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 8 KUHP sehingga penangkapan dan penahanan merupakan pelaksanaan kewajiban, bukan tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai 37 dan ahli yang nama dan keterangannya seperti disebut di atas. Turut termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yakni 1, permohonan pemohon cacat formil karena menarik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dilakukan oleh termohon. 2, turut termohon hanya pasif menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti. 3, objek pra-peradilan melampaui kewenangan arena karena memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan dan tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4, jika penyidik memandang perlu dilakukan upaya paksa untuk memastikan kelancaran penyerahan tersangka dan barang bukti, maka hal tersebut dibenarkan oleh hukum. 5, pencantuman pasal KUHP lama dan KUHP baru bukanlah kekacauan formil atau material, melainkan langkah profesional, cerdas, dan menimbang bahwa hakim tidak akan mempertimbangkan satu. Menimbang bahwa oleh karena terdapat perubahan
penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara. Jadi intinya Roy Suryo menang ya, disetujui untuk peradilan, tapi sebagian teman-teman. Dalam sebentar saya baca dari sumber yang saya sudah cari ya, bahwa menurut hakim penggunaan upaya paksa dalam kondisi tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum. Menimbang adanya cacat secara formil teman-teman ya. Penggeledahan dinyatakan tidak sah. Ya, menyatakan penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Yang penangkapan kemarin teman-teman ya. Sebab sikap kooperatif Roy yang selalu memenuhi kewajiban wajib lapor menunjukkan tidak terpenuhinya syarat subjektif untuk dilakukan penahanan. Hakim berpendapat tindakan penahanan tidak memenuhi syarat subjektif sudah seharusnya dinyatakan tidak sah, ujar hakim. Jadi dengan keputusan hakim yang itu teman-teman ya, itu memberikan euforia buat pendukungnya Roy Suryo. Bahwa hakim sudah menyatakan penggeledahan, penangkapan kemarin bagi yang dilakukan penyidik kepada Roy Suryo dan Dr. Tiva itu tidak sah teman-teman ya. Akan tetapi yang menjadi inti di sini, hakim juga tidak mengabulkan gugatan pra-peradilan yang lainnya, teman-teman. Jadi sebagian dikabulkan, sebagian tidak. Jadi dengan tidak sahnya penangkapan atau penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik kepada Roy Suryo bukan berarti Roy Suryo bebas. Bukan berarti Roy Suryo tidak akan disidang dan tuntutan statusnya yang hari ini menjadi terdakwa itu hilang, tidak teman-teman ya, karena hakim tidak mengabulkan gugatan pra-peradilan yang lainnya, antara lain permohonan yang berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara tahap 2 dari penyidik ke kejaksaan, dan kemudian permohonan terkait proses perkara yang sudah berjalan hingga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ada yang diterima, ada yang tidak teman-teman. Yang utama itu sebenarnya adalah bagaimana permohonan berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara tahap 2 ya. Jadi hakim tidak menyetujui itu teman-teman. Ada yang kemudian disetujui, ada tidak. Jadi ini masih akan panjang karena ada langkah-langkah pra-peradilan yang kemudian akan diajukan oleh Roy Suryo dan kuasa hukumnya. Kita nantikan saja, kita nikmati saja prosesnya teman. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.